yang memiliki perkenanan hanya raja saja. Oleh sebab itu, king's favor. Yang bisa memiliki perkenanan hanya raja. Namun itu diberikan kepada kita, diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Suatu perkenanan itu adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang luar biasa, dan itu sangat dicari. Ya. Bahkan di kerajaan surga pun, perkenanan daripada raja itu sangat dicari, dan itu penting. Dan hanya bisa raja yang memberikan. Dan raja memberikannya kepada orang yang dia pilih. Tidak sembarangan. Dia memberikan suatu perkenanan kepada orang yang dia pilih. Apa itu perkenanan? Perkenanan itu bisa dibilang favor in English. Itu seperti bantuan atau pertolongan atau suatu penyediaan yang diberikan raja untuk membantu orang yang dia perkenan. Nah, hal tersebut tidak sembarangan dibagikan secara umum. Tidak. Keselamatan diberikan secara umum. Keselamatan dibagikan kepada semua orang, diberikan dengan gratis, dengan free. Barang siapa, ingat di Yohanes 3 ayat 16, siapa yang hafal? Barang siapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia apa? Mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang, barang siapa yang percaya, dibagikan secara free. Keselamatan dibagikan kepada setiap orang secara free. Tapi ada yang menolaknya. Tetapi tidak demikian dengan favor. Tidak demikian dengan perkenanan. Tidak dibagikan kepada setiap orang. Perkenanan tidak diberikan kepada setiap orang, sekalipun orang itu sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak langsung mendapatkan perkenanan daripada raja. Karena perkenanan itu merupakan sesuatu yang spesial, dan itu hanya milik raja. Favor itu hanya milik raja, dan itu akan diberikan dari raja kepada yang mana orang yang raja pilih. Ya. Kalau kemarin kita diajar oleh Roh Kudus untuk fight the good fight, untuk terus berjuang, untuk terus masuk dalam pertandingan yang baik dengan cara yang baik, ya, dan mengakhiri dengan baik. Ya. Fight the good fight itu harus, karena seorang raja adalah seorang warrior. Seorang raja adalah seorang pejuang yang suka fight. Dia adalah warrior. Dalam kehidupan seorang raja di dalam kerajaan, dialah yang akan memenangkan setiap peperangan. Dia adalah seorang warrior itu sendiri. Nah, dia akan memberikan favornya, perkenanannya hanya kepada orang yang juga adalah warrior, yang suka fight. Yang suka bertarung, bukan berkelahi, ya. Yang suka berkelahi bukan seperti itu. Anak-anak yang suka berkelahi, yang suka adu jontos, bukan itu. Tapi yang dinamakan fight the good fight adalah orang yang terus mau bertanding dengan benar, bertanding dengan baik, tidak dengan curang. Ya. Kita melihat terlebih dahulu di dalam Ibrani 10. Ya,
dari ayat yang 19 aja. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah pematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati sampai tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan atau cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diberlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Coba kita baca ayat 37 dan 38 sampai 39 bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tetapi menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Berarti raja ini akan berkenan kepada orang yang tidak mengundurkan diri. Amin. Orang yang suka mengundurkan diri, gak tahan penderitaan. Oleh karena itu kemarin kita diajar oleh Roh Kudus untuk fight the good fight. Terus fight the good fight. Untuk apa? Supaya kita menerima King's favor.
Hanya orang yang bertahan dalam pertarungan yang baik, barulah orang itu akan menerima king's favors. Barulah raja itu berkenan kepadanya. Tapi kalau orang itu gampang sekali mundur, gampang sekali nyerah, gampang sekali putus asa, maka raja itu tidak akan berkenan. Orang yang gak bisa bertahan dalam penderitaan, gak kuat menderita, gak kuat menerima kesesakan, gak kuat mengalami penderitaan, gak kuat menahan lapar, gak kuat menahan haus, gak kuat menahan cercaan, gak kuat menahan penghinaan. Banyak lagi. Seperti siapa? Gak kuat menahan seperti yang Yesus tahan. Kita tahu Bapa begitu berkenan kepada anaknya. Kenapa? Karena anaknya ini mau mati, menderita. Demi apa? Bukan demi kita, sayang. Bukan demi kita, saudara. Saudara pikir, oh demi kita. Tunggu. Dia rela mati bukan untuk kita. Actually, dia rela mati demi Bapanya sendiri. Karena cintanya yang sedemikian lupa kepada Bapanya. Kehendak Bapa adalah supaya kita semua diselamatkan. Dan dia membutuhkan anaknya ini mati. Dan memerlukan anaknya ini fight, the good fight. Dan ini dia inginkan anaknya itu harus menempati posisi kita sebagai orang yang terkutuk. Jadi anak bisa menolak dia. Dia bisa menolak, kenapa saya? Kenapa tidak manusia itu saja yang harus dimatikan? Kenapa harus saya? Kenapa mesti aku, Bapa? Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus begitu mencintai Bapa. Karena Yesus tahu yang dia butuhkan dalam kehidupan dia adalah perkenanan daripada Bapa itu yang dia butuhkan. Ketika dia melakukan itu, dia diperkenan oleh Bapa. Dan Bapa mendeklarkan itu di bumi semua. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang dicari Yesus, yang dikejar Yesus adalah cintanya Bapa dan perkenanan Bapa. Nah, kalau kita orang yang digantikan posisinya dengan Yesus Kristus, kemudian kita tidak mau mengikuti gaya hidup Yesus, kita tidak mau mengikuti caranya dia fight, yang mana Yesus tidak pernah withdraw, Yesus tidak pernah mundur, tidak pernah resign. Mundur deh. Pertama lahir di dunia, oke, senang. Banyak pelayanan, semua senang. Tapi giliran harus sampai ke Golgota, mundur deh. Dia enggak. Oleh karena itu, setiap orang yang benar, berarti yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, berarti hidup oleh iman. Dan orang-orang tersebut apabila mengundurkan diri, maka Allah tidak akan berkenan. Amin. Banyak orang mengundurkan diri, saudara. Sudah percaya Yesus, terima Yesus, tapi mengundurkan diri banyak. Dan Tuhan katakan kepada orang tersebut, Tuhan tidak berkenan. Tapi kita, semua yang ada di sini, di Menara Doa Jakarta, dan yang ada di Roma, bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Kita sudah mau fight the good fight. Oleh karena itu kenapa temanya fight the good fight, lalu sekarang king's favor. Karena dia akan memberikan perkenanannya kepada orang yang fight the good fight. Amin. Tapi kalau saudara gampang sekali mundur, kena tekanan sedikit, kena gesekan sedikit, kena goncangan sedikit, saudara mundur, maka engkau tidak akan berkenan. Sekalipun banyak hal yang sudah kau kerjakan, sekalipun banyak hal pelayanan yang kau lakukan, tapi ketika engkau mendapat cercaan, penderitaan, semuanya, penghinaan, jadi tontonan, dihina, dicerca, difitnah, digosipkan, dikhianati,
kau sudah gak tahan, maka engkau tidak akan menerima King's favor. Jelas Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepadanya. Saudara mau menerima King's favor? Saudara tidak boleh mundur, harus fight the good fight. Oleh karena itu kemarin hari Sabtu, saya katakan fight the good fight, mungkin temanya udah cukup kemarin. Tetapi isi dari tema tersebut harus terus kita bawa. Harus terus kita pakai dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita bisa terus masuk ke level yang berikutnya, yaitu menerima King's favor. Ya. Apalagi kalau kita tidak berkenan kepada Bapa, untuk apa kita hidup, saudara? Betul? Sekarang buat apa kalau Bapa itu tidak berkenan kepada kita? Capek-capek kan? Mendingan kita di dunia aja. Betul kan? Ngapain kita melayani Tuhan, mengerjakan semuanya, tapi ternyata Bapa itu tidak berkenan. Saudara, mengundurkan diri ini bukan terus misalnya contoh aku sudah tidak mau sama Tuhan lagi, tidak percaya Tuhan lagi. Yes, itu yang pertama, banyak juga yang seperti itu. Meninggalkan Tuhan Yesus, ganti, pindah, itu ya seperti itu. Ya. Di dalam hal ini bisa berbicara seperti itu. Orang yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, ya itu berarti dia withdraw, berarti dia mundur. Tapi bisa juga orang yang tidak tahan penderitaan. Di suatu tempat dia tidak tahan dengan situasi penderitaan pelayanan di situ. Gak tahan dengan gesekan, gak tahan dengan segala omelan, gak tahan dengan segala didikan, gak tahan dengan segala pengajaran-pengajaran, gak tahan menerima perlakuan orang-orang, gak tahan. Lalu mundur. Itu juga Tuhan Allah tidak berkenan. Karena dia tahu, Tuhan itu tahu orang ini ditempatkan di mana, supaya orang itu mengalami pendidikan, supaya orang itu mengalami pelajaran. Tapi kemudian dia nggak tahan, dia mundur. Oh, nggak enak di sini, aku pindah di tempat lain yang jauh lebih enak. Sama dia seperti orang yang mengundurkan diri, saudara. Di tempat lain pun dikira dia enak. Sementara enak, waktu pertama kali pindah enak. Wow, dipromot, diinikan, oh bisa kemana-mana. Tapi tunggu, kalau dia masih mundur, hatinya tidak mau dididik, tidak mau diajar keras oleh Tuhan, kena juga dia di situ. Yang dibilang mundur ini adalah orang yang tidak mau menderita, tidak mau menerima pengajaran, tidak mau dididik. Di suatu tempat, ditaruh suatu tempat pendidikan, sudah gak mau di sini terlalu keras, sudah pindah tempat lain, sudah pikir sudah bebas. Oh, aku tetap melayani kok, malah lebih besar pelayanannya, bisa kemana-mana, penginjilan kemana-mana, lebih besar. Aku gak mengundur diri, aku tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi engkau keluar dari garis rancangan Tuhan Allah Bapa. Di mana di tempat yang gak enak menurut kamu, disitulah pendidikan daripada Tuhan Allah Bapa. Katakan amin. Coba bayangkan kalau Yesus mundur dari Getsemani, dia tidak melanjutkan lagi. Gak ada saudara dan saya di sini. Tapi dia gak pernah mundur, padahal dia raja, dia Allah segala raja. Dia gak mundur, dia harus tahu, dia harus mengalami penderitaan, cercaan, hinaan, pukulan. Gak dibayar lagi, saudara. Malah dia yang bayarin kita. Siapa yang bayarin Tuhan Yesus? Gak ada PK-nya loh Tuhan Yesus. Dia tidak terima PK. Tapi justru dia membayar lunas saudara dan saya dengan darahnya itu. Amin. Karena dia bukan loser, dia bukan seorang pecundang. Dia adalah a good fight. Sama seperti Bapa. Dia terus fight the good fight. Dia tidak mengundurkan diri. Waduh, coba dari pertama Bapak ngomong kalau begini perjalanannya dari Via Dolorosa, dicambuk, diludahi gini. Ngomong dari awal dong Bapak, jadi gak jadi saya gak akan mau mundur. Dia gak ngomong. Dia jalani itu Via Dolorosa. Hinaan, cacian, jadi tontonan. Dari bahan tontonan. Katanya raja, katanya Mesias. Ya kok pikul salib, ya kok berdarah-darah.
Bukan jadi tontonan kan? Di kayu salib aja dia jadi tontonan. Dihina. Kalau emang kamu Mesias, kalau emang kamu juru selamat, turun, selamatkan dirimu. Kalau kamu bisa menyelamatkan dirimu, baru kamu adalah bisa menyelamatkan manusia. Dihina, jadikan tontonan. Dicerca, tapi dia tidak mundur. Nah, setiap dari kita yang mengikutinya harus mengalami hal yang diikuti Yesus, dijalani Yesus. Kalau kita ditempatkan di suatu tempat, satu ministry, satu pelayanan, satu kota, satu mana saja yang Tuhan kehendaki, namun kita tidak mau menerima pendidikan pengajaran di situ, karena begitu kerasnya pengajaran, karena begitu sempitnya ruangan misalnya, karena begitu susahnya hidup di situ. Ada gosokan, ada gesekan, ada tindihan, ada tindasan. Tapi bukankah itu pembentukan daripada Tuhan? Amin. Kemudian mundur, pindah ke tempat lain, pindah ke pelayanan lain. Sudah pikir saudara bukan orang ini yang termasuk di sini, di Ibrani 10 ayat 36. Saudara adalah salah satunya. Karena Bapa tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri, tidak mau dibentuk, tidak mau diremas. Enak di tempat lain, dapat PK lebih gede, diajak jalan-jalan kemana-mana. Betul Chris? Di sini gak ada dapat PK, dipotong ya, gak jalan-jalan lagi ya. Tapi kalau engkau mengundurkan diri Chris, engkau masuk golongan orang yang tidak berkenan kepada Bapa. Dan Tuhan jelas sekali, aku tidak berkenan kepadanya. Nah, kalau sudah Tuhan berkata tidak berkenan, tidak ada hal apapun yang bisa engkau suap untuk Tuhan jadi berkenan, saudara. Gak ada. Bukankah saya sudah melayani? Bukankah saya sudah membuka KKR? Saya gak punya uang, saya gak kuat, saya gak bisa lagi. Oh, ini pertahanannya gak kuat, ini sudah gini, nyerah Tuhan, gak bisa. Tuhan akan berkata, aku tidak berkenan kepadamu. Kalau saudara mau menerima King's favor, harus mengikuti jalan yang dilalui oleh Yesus Kristus. Amin. Kalau jalannya Yesus Kristus tidak engkau ikuti, gak akan dapat King's favor itu. Gak bisa dibeli. Dan itu mahal harganya. Saudara pikir kalau saudara menerima favor, King's favor itu berarti langsung gedebuk, jeblok gini, langsung ada berkat, duit gitu langsung. Begitu engkau berdoa surat gini, langsung ada orang yang telepon, langsung ada orang yang WA, lihat rekeningmu, langsung seperti itu. Atau langsung engkau ditolong seperti itu. No, King's favor itu tidak seperti itu. King's favor itu disalahartikan, sudah diserongkan sekarang. Kalau engkau berdoa dan belum dijawab, berarti Tuhan tidak berkenan kepadamu. Salah. Yang dinamakan perkenanan Tuhan bukan seperti itu. Seperti tadi yang Pak Kris lihat, Yesus ada di sini. Saudara percaya dalam nama Yesus, amin. Apakah karena kita sudah melakukan yang baik bagi dia? Enggak. Tapi karena dia mau datang di sini. Jadi King's favor itu adalah hatinya dia sendiri, mau enggak dia? Bukan usahanya kita, bukan baiknya kita yang untuk bisa mendapat King favor itu. Dia yang berkenan kepada siapa? Amin. Coba kita buka dalam Keluaran. Keluaran 33. Tiga ayat 15 aja. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, aku mengenal engkau. Aku mengenal engkau. Tuhan mengenal Musa. Makanya Tuhan memberikan kasih karunia kepada Musa. Tuhan mengenal Musa. Maka Tuhan memberikan favor-Nya, perkenanannya kepada Musa. Kalau kita mau menerima King's favor, caranya adalah, apakah engkau dikenal oleh Tuhan? Kau kenal Tuhan? Pak Nathan kenal Tuhan Yesus? Pak Tim kenal Tuhan Yesus? Pak Budi kenal Tuhan Yesus? Semua kenal banget sama Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mengenalmu? Nah, di sini yang Tuhan kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Dari ribuan puluhan ribu manusia di seluruh dunia ini, Tuhan mengenal Musa. Nah, pertanyaannya, dari segala makhluk di dunia ini, apakah Tuhan mengenal saudara dan saya? Kalau saudara mengenal Tuhan, pasti. Kita mengenal Tuhan, pasti. Tapi yang bisa membuat King's favor, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya ketika Dia mengenal engkau. Ini Musa. Nanti selama sebulan nanti banyak kita akan belajar. Ya. Dia katakan ini, Tuhan mengenal Musa. Tahu. Permintaanmu itu didengar oleh Tuhan. Amin. Tapi apakah Tuhan mengenal permintaanmu itu? Kalau bukan berasal dari Tuhan, Dia tidak mengenal permintaanmu itu. Yang akan beroleh kasih karunia adalah ketika permintaanmu itu berasal dari Dia. Kalau asal dari keinginan kita, Dia tidak mengenalnya. Tapi kalau asal dari permintaan kita itu dari hatinya Dia sendiri, Dia akan langsung kenal. Seperti yang Musa doakan. Dia minta bimbingannya, Tuhan. Engkau perintahkan aku pergi dengan bangsa yang besar ini. Oke, aku pergi. Tapi kalau kita ini gak pergi, kalau engkau gak pergi bersama kami, bagaimana bisa kami menghadapi bangsa-bangsa di kanan kiri ini? Tandanya apa yang membuat beda? Bagaimana kami menghadapi bangsa-bangsa itu? Yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa itu adalah kehadiranmu. Yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa itu adalah perkenananmu. Nah, itu harus ikut bersama kami. Ketika Musa minta itu, bukan artinya Musa itu malas. Bukan artinya Musa itu, kalau Tuhan ikut kami enak, aku bisa santai. Ya kan, kalau ada Tuhan enak. Musa, oh Tuhan ini kan umatmu, Tuhan yang pimpin, santai aja, aku jalan santai, enak itu. Tapi ketika Musa berdoa minta itu, bukan itu tujuan hatinya. Tujuan utamanya adalah supaya nama Bapa, nama Tuhan ini tetap ditinggikan dan dipermuliakan. Sehingga ketika dia melalui bangsa-bangsa yang lain, mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang lain, semua akan berkata, ini Tuhan Allah Bapa, namanya yang dikenal. Hatinya Musa ketika dia berdoa minta pimpinan Tuhan. Kalau engkau tidak bersama dengan kami, aku gak akan pergi. Kami gak akan pergi. Bukan karena dia malas memimpin segitu banyak orang. Bukan karena dia malas memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Bukan. Tapi karena dia mau. Namanya Bapa, namanya Tuhan itu yang dipermuliakan. Dan itulah yang dikenal oleh Yesus. Makanya dikatakan kamu semuanya itu perkataanmu, permintaanmu akan aku laksanakan. Karena kamu sudah menerima kasih karunia daripadaku dan aku mengenal kamu. Ya, kita lanjutkan di sini. Jawaban Musa yang ke-18. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya Tuhan menjawab lagi. Musa berkata, perlihatkan kemuliaanmu kepadaku. Tapi Tuhan berkata, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu.
Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa. Yang itu yaitu apa? Yang dikenal oleh Tuhan. Yang hatinya, dan aku akan menarik tanganku dan aku akan melihat belakangku saja. Jadi punggungnya saja yang akan dilihat oleh Musa, tapi mukanya tidak dilihat oleh Musa. Ya. Musa mendapat kasih karunia, amin, ya kan? Ya. Kalau Musa bisa mendapat kasih karunia, saudara kita semua ya, bisa juga mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tapi apakah dia mengenalmu? Itu yang penting. Kita harus hidup supaya kita dikenal orang. Enggak. Salah. Kita harus hidup supaya kita dikenal oleh Tuhan. Pak Kris ikut aja jawab orang. Untuk apa kita hidup hanya dikenal orang, saudara? Orang-orang itu tidak bisa memberikan favor kepada kita, tidak bisa memberikan perkenanan kepada kita. Yang bisa memberikan favor, perkenanan itu hanya Tuhan saja. Jadi kita harus fight the good fight untuk Tuhan, supaya kita bisa hidup untuk apa? Dikenal oleh Tuhan. Amin. Di tempat yang tersembunyi gak ada orang yang kenal. Menara doa Jakarta ini sempit sekali, sedikit kecil, gak ada orang yang kenal. Tapi ada Tuhan tadi yang duduk di sini yang mengenal saudara. Amin. Mungkin kau dia punya rumah yang sempit kecil ketika engkau berdoa. Ketika punggungnya dicambuk. Ketika punggungnya dicambuk, harus melihat itu dulu. Kamu gak akan bisa melihat mukaku, kamu harus melihat punggungku dulu. Kamu harus mengalami penderitaan seperti yang aku alami. Baru kamu akan melihat kemuliaan daripada wajah. Kalau saudara tetap tidak mau mengalami penderitaan, tidak akan bisa melihat wajah Tuhan. Musa saja yang dikasih sedemikian rupa, yang mendapat kasih karunia demikian rupa, cuman dapat punggungnya. Kalau saudara pas mau melihat Pak Budi atau Pak Kris kemudian saudara dipunggungin, ya berarti saudara dapat punggungnya doang. Tersinggunglah, kemudian pindah, pergi. Saya di situ dipunggungin sama Pak Kris, sama Pak Budi misalnya seperti itu. Ya. Ini orang yang mendapat kasih karunia loh, dipunggungin, ya, dapat punggungnya. Tapi coba kita buka di dalam Matius 17. Matius 17 ayat 1 sampai 5. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Sampai di situ saja. Musa untuk melihat wajahnya Tuhan harus menunggu 2000 tahun lebih. Ya. Yang mendapatkan favor menunggu 2000 tahun lebih untuk bisa melihat apa? Wajahnya daripada Tuhan. Waktu dia mohon, dia minta, dia cuma dapat punggungnya aja. Karena dia harus melihat, dia harus mengalami. Karena dia perlu punggung daripada Tuhan, yaitu perlu cambuk daripada Tuhan. Itu yang menandakan apa? Keselamatan bagi umat manusia. Ketika dia mohon, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan di depanku, kami tidak akan selamat. Oleh karena dia tunjukkan punggungnya. Karena punggung itu yang dicambuk. Punggung Yesus yang dicambuk. Di dalam punggung Yesus ada cambuk, itu ada kesembuhan, ada keselamatan. Itu yang akan kau terima. Tapi untuk melihat wajahnya, tunggu nanti. Kalau kamu sudah selesai semuanya, kamu akan melihat wajah kemuliaan itu. Saat ini saudara kepingin lihat wajah Tuhan Yesus? Siapa yang kepingin? Jangan malu-malu, gak mau. Lo kok gak angkat tangan? Siapa yang kepingin?
Nah, siapa sungguh-sungguh saya tanya nih, jangan ragu-ragu, saya bukan Pak Budi yang suka jebak, enggak. Tersinggung. Siapa yang mau melihat wajah Yesus? Angkat tangan. Fight the good fight. Terus fight the good fight. Harus mau menderita. Harus mau menderita. Sampai nanti Dia, Yesus, akan menunjukkan kemuliaan wajahnya kepada kita. Jadi saudara tahu, King's favor gak langsung dapat. Wah, aku dapat favor dari Tuhan, aku dapat perkenanan dari Tuhan, langsung jebret gitu, blak, langsung emas sekotak gitu misalnya segitu ya, langsung jebret gitu, langsung makanan banyak gitu, langsung jebret. Enggak. Walaupun kau dapat perkenanan dari Tuhan, tidak begitu caranya. Musa aja nunggu ini pakai rok ini semua, yang datangnya keren-keren gitu misalnya seperti itu. Kali ya seperti itu. Tapi kalau nggak ada Tuhan buat apa? Betul? Kalau Tuhan nggak datang buat apa? Tapi ngerasain loh bulu kuduk berdiri gitu ya, sebab ngeliat rok mini jadi bulu kuduk berdiri, ya kan? Ngeliat segala sesuatu yang wah keren, jadi wah seperti itu. Hanya tipuan. Iblis bisa menipu suasana di gereja, saudara. Itu bisa. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan tidak peka akan hal itu, sangat berbahaya. Engkau susah-susah beribadah, engkau susah-susah latihan semuanya, ternyata gak nyampe, gak keluar dari plafon. Rugi. Tapi walaupun dengan sederhana, tapi engkau sungguh-sungguh beribadah seperti tadi, tidak menjauhi seperti yang orang lain menjauhi. Ibadah yang sungguh, mendengarkan firman Tuhan yang sungguh, menyanyi dari dalam hatimu, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran yang sungguh. Nah, itulah yang akan menang kecanduan. Seperti orang kecanduan akan obat, akan rokok, segala macam. Demikian juga kita harus terus menjadi kecanduan yang Dia berkenan. Dan kepada orang yang Dia kenal hatinya. Sungguh-sungguhkah hatimu ketika kamu menyembah itu untuk nama Tuhan, namanya Dia? Sungguh-sungguhkah ketika engkau menyembah itu hatimu terpaut, terikat dengan Dia? Sungguh-sungguhkah ketika engkau menyebut nama Yesus itu betul-betul untuk Dia atau untuk kepentingan dirimu sendiri? Nah, itu kepada orang itulah Dia mengenal. Dan ketika Dia mengenal, maka Dia akan memberikan perkenanan itu. King's favor. Ya, pentingkah itu bagi kita? Penting. Oleh karena itu kita tidak hanya boleh mengenal Tuhan Yesus saja, tapi kita harus dikenal olehnya. Dia harus mengenal kita. Dia harus tahu kita. Nah, kalau saudara mau dikenal Tuhan Yesus, kemudian saudara ditegur, dinasehati orang, tapi gak mau, bagaimana mungkin kau bisa dikenal Tuhan? Ketika dalam kehidupan sehari-hari ini, saudara pasti akan ada pertumbuhan, perkembangan, ya, perubahan. Ya. Kemudian lihat firman Tuhan. Saudara mau diubahkan, saudara mau ditegur, saudara mau dibentuk. Tapi saudara gak mau. Bagaimana Tuhan bisa mengenal engkau? Tidak ada pembentukan di dalam dirimu. Tidak ada jati dirinya Yesus di dalammu. Tuhan gak kenal. Kalau hanya jati diri kita sendiri, Tuhan gak kenal. Yang dikenal kalau kita cuma jati diri, yaitu aku. Aku ya gini, mau gini gak mau ya sudah. Tuh, saya dulu pernah gitu. Ini saya seperti ini, orang yang keras seperti ini. Mau gini gak mau ya sudah. Itu jati diri saya. Dengan itu saya pertahankan, Tuhan tidak kenal saya. Tapi yang harus ada di dalam kita adalah jati diri daripada Yesus Kristus. Sehingga Dia mengenal kita. Tapi kalau masih ada akunya kita, Tuhan gak kenal kita. Masih ada egonya kita di sini. Kita masih suka ambisi, suka sombong, suka iri hati. Ya.
suka balas dendam, suka yang gak lain, semuanya bukan tentang diri Yesus, jati diri Yesus bukan. Maka dia gak kenal. Tapi kalau di dalam kita, ketika dia melihatnya, ada jati diri Yesus, ada pribadi Yesus, maka dia berkata, aku mengenal kamu. Amin. Tapi kalau masih ada iri hati, ada kesombongan, ya, ada kemunafikan, ada ambisi, ada suka menipu, mencuri, bohong atau segala macam, akan dikenali oleh siapa? Iblis. Iblis yang kena, karena itu adalah jati diri daripada iblis. Nah ini saudara, sederhana sekali untuk kita bisa menerima King's favor. Apakah dia mengenal kita? Itu penting. Karena dia akan memberikan kepada orang yang dia kenal. Amin. Dia kenal enggak? Dia mengenali saudara enggak? Oh kenal, tahu. Bukan kenal, oh ini anak ini seperti, bukan. Tapi dia mengenali saudara, ada enggak sifatnya dia di dalam saudara. Itulah baru dia kenal. Untuk menerima King's favor, harus mau kita dikenal oleh Raja. Kalau Raja tidak mengenal kita, maka dia tidak akan memberikan perkenanannya. Amin. Sekarang bertanya kepada diri masing-masing. Aku kenal Tuhan sejak dari lahir misalnya. Sejak dalam kandungan. Siapa yang sudah kenal Tuhan sejak dalam kandungan? Bagaimana mungkin bisa tahu? Nggak mungkin. Sejak dilahirkan, sejak dibimbing, iya bisa. Kalau dalam kandungan nggak tahu, yang taunya cuma ada sesuatu yang nggak tahu di dalam perut itu ada apa aja gitu. Tapi apakah engkau dikenal oleh Tuhan? Saat ini, berapa lama engkau mengenal Yesus Kristus? Apakah Tuhan Yesus sudah mengenalmu? Oh ini bukan itu. Tapi yang mau diketahui oleh Tuhan adalah, ada hati enggak yang sama dengan Tuhan di situ? Nah dia baru kenal. Baru disiarkan, oh inilah ya, terkenal Bapak Pendeta Mulato Budi Waluyo, terkenal Bapak Pendeta Kris Piantoro. Baru dikenalkan gitu sudah langsung ganti di dalamnya. Identitasnya bukan Yesus lagi. Saya gitu. Nah Yesus gak akan bisa mengenal, oh jadi ini bukan aku, itu ada II. Nah seperti itu. Sudah langsung dapat ini, posisi ini, sudah mulai berubah hatinya. Ketika mendapatkan segala sesuatu sudah berubah hatinya. Sudah gak Yesus lagi. Oh tapi berkata Yesus, memberitakan Yesus, tapi di dalam hatinya tidak ada karakter Yesus, tidak ada sifat Yesus lagi. Baru mengalami penderitaan yang baru segini, sudah di dalam hatinya, sudah capek aku. Kurang apa lagi? Pelayanan sudah puluhan tahun, kenapa saya ngalami ini? Capek aku. Baru mengalami penderitaan segitu, di dalam hatinya sudah dongkol. Nah Yesus juga, aku gak kenal kamu. Jadi saudara, ketika Tuhan mengenal kita bukan apa perbuatanmu melakukan pelayanan segala macam. Tapi adakah dia mengenali sifat-sifatnya di dalam dirimu? Itulah ketika dia berkata, aku mengenal engkau. Amin. Ini harus kita belajar. Kita harus terus. Caranya kita dikenal oleh Tuhan. Mengikuti langkahnya Tuhan. Mengikuti Tuhan. Ya, harus mengikuti Tuhan. Amin. Haleluya. King's favor. Mari kita mau menerima perkenanan Tuhan. Saudara harus mau menerima perkenanan Tuhan ketika saudara dikenal oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.